Enak bijak. Kenapa? Bijak jadi jejak. Kalau saya mah ada iya. Oke, Pak mau gitu ya. Iya, gitu berinya yang begini ya. Iya. Kalau gini, rasanya megangnya gede amat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ila ruhi Ustazul Imam Al-Habar Al-Kutub Sayyidina Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Taqi lalu Ustazul Imam Al-Hafiz Al-Musnid Al-Doktor Al-Kutub Al-Hafizullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Taqi lalu al-muallif hadzal kitab Syekh Utsman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakiri Al-Khawari wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa li'ammina li'ammatina li khalina li khalatina wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat anna Allah yataghashahum bir rahmah wal maghfirah bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Fatihah berikutnya kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, tetangga kita yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah sembuhkan dari segala penyakitnya. Yang sedang mengalami kesulitan, Allah berikan kemudahan-kemudahan. Dan juga kita mohon kehadirat
hadirat Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita senantiasa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan akhir hayat kita husnul khatimah. Al-Fatihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihah. Wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma bit-ta'allum wa arsala lil-'alimina al-anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ulama'il atqiya. Amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munuh wal rusuh wa taubatan nasuh wa salahal jasadi wal ruh. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis taklim Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para kiai, para habaib, para guru-guru, para pimpinan musola, para pimpinan masjid yang hadir pada kesempatan pagi ini. Di antaranya guru kita Kiai Haji Ridwan Abdullah, Kiai Haji Rusmin Hasbi, Kiai Haji Ali Sahril. Wah, sekarang jadi kiai ya. Gara-gara jadi bendahara Yayasan Porsila. Ini sahabat saya, ini biar kata Anon ke sahabat saya, sama-sama khiri jemaah dari hadis, Ewa. Ya, jadi sama-sama alumni Darul Hadis. Kebetulan saya nggak begitu paham gitu ya. Gitu ya. Kemudian ada Kiai Ihsan, saya lihat ya, alhamdulillah berjamaahnya ada yang dari Kuningan juga, teman-temannya Ustaz Ihsan. Ya. Kemudian juga ada yang namanya Ustaz Arif Fadilan, kemudian Ustaz Mulia Solihin, Ustaz Yasin Dustur, gitu ya. Ada juga tuh Ustaz Yasin Dustur. Iya, itu mah Kiai Nahro itu gak lupa kita, karena baru kelihatan, gitu ya. Dan yang paling kita hormati dan kita muliakan tentunya tuan rumah, Sohibul Musola, yaitu saudara saya, mantu dari Haji Nali, itu saya kenal lama, gitu ya. Yang namanya Ustadz Syauqi. Syauq artinya rindu, Syauqi kerinduan saya. Emang saya udah demen aja sama dia gitu modelnya. Ya kan gitu ya? Iya. Udah gitu. Emang apa? Kalau pakai kap. Oh iya. Jangan, nggak mungkin kalau Syauqi pakai kap. Ini Mas Syauqi pakai kop pasti itu kerinduanku gitu ya. Iya. Gitu ya. Ya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya menganugerahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada hari Sabtu pagi ini di tahun baru ini ya. Ya, kemudian di tempat yang mulia ini, tempat gak ada yang mulia itu selain musola dan masjid. Selain itu mah agak ada, gitu ya. Ada masjid salim juga, tapi ini tempat mulia ini dan kita ngumpul sama orang-orang yang mulia ini. Ya, dan insya Allah kita nanti dibangkitkan oleh Allah di yaumil qiyamah dan masuk ke dalam surga bareng-bareng juga. Gitu, amin ya rabbal alamin. Insya Allah kita dibawa oleh masjid, dibawa oleh musola, tempat kita sholat, tempat kita ngaji, itu bareng-bareng kita nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang saya hormati dan saya cintai,
tanpa serasa pada hari ini kita berada pada tanggal 2 bulan Muharram tahun 1447 Hijriah. Oleh karenanya kemarin biasanya itu maghrib kita baca doa akhir tahun dan juga kita baca doa awal tahun. Akhir tahun kita mohon kehadirat Allah agar ibadah kita, amal soleh kita selama 1 tahun diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesalahan-kesalahan kita mohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhir tahun kemarin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita baca doa akhir tahun agar kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dosa-dosa kita itu kemarin udah titik, udah habis. Ya, selama 1 tahun, dosa tangan kita, dosa mulut kita, dosa kaki kita, itu kan punya dosa semua itu kan? Iya kan, punya dosa semua itu. Dosa kaki kita, dosa mulut kita, dosa kuping kita, itu udah dititik semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, udah dihapus sudah. Kenapa? Kita baca doa akhir tahun, dan kita mohon di akhir tahun ini lebih baik daripada tahun yang kemarin. Karena orang yang beruntung adalah orang yang amal ibadahnya hari ini lebih baik dari hari kemarin, ya. Bulan ini, minggu ini lebih baik dari minggu kemarin dan bahkan bulan kemarin, dan tahun ini kudu tuh, pakai kudu tuh, ya, nanti kudu. Apa kudu? Harus ya, kudu lebih dari harus, Ustaz. Iya, itu kudu itu jamak dari harus. Ya, gitu pakai dari jamak itu. Jamak ghairul munsharif itu tadi ya. Jadi kudu kita lebih baik dari tahun yang kemarin gitu. Oleh karenanya kata Nabi, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabi'un," gitu. Siapa orang yang amal ibadahnya hari ini lebih baik dari kemarin, minggu ini lebih baik dari kemarin, bulan ini lebih baik dari kemarin, bahkan tahun ini lebih baik dari kemarin, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ya, termasuk orang yang beruntung dan orang yang bahagia dunia akhirat. Wa man kana yaumuhu misla amsihi fa huwa khasirun. Siapa orang yang amal ibadahnya, amal perbuatannya sama dengan kemarin, begitu juga nggak ada peningkatan. Amal sholat rada-rada ogah, kalau nggak diseret begitu kan? Amal ngaji apalagi? Biasanya pengamat nih. Enggak dia mah ya, paling enak dia mah. Itu biasanya begitu. Bahwa khasirun, maka dia termasuk orang yang rugi, sama aja rugi, Ustaz. Ya, beraman, sama aja kita rugi, kagak ada peningkatan sama sekali, gitu ya. Kemudian yang terakhir, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fa huwa halikun. Siapa orang yang amal perbuatannya lebih jelek daripada hari kemarin, hari minggu ini lebih baik lebih jelek dari minggu kemarin, bulan ini lebih jelek dari bulan kemarin, dan bahkan tahun ini lebih jelek daripada tahun kemarin, bahwa halikun, maka dia celaka. Udah orang model begitu mah, udah gak ada yang diharapin udah. Iya kan, nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya kita sebagai orang-orang yang beriman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama sekali apa? Sholat kita jangan begitu-gitu juga dari dulu, kagak paham juga ini dan lain, kurang ini kurang itu, gitu ya Ustaz ya. Gitu kayak kudu ada peningkatan. Kadang-kadang kita ya di musola udah azan memberikan, orang kita masih ya ngatur, yang tukang azan doang ada begitu kan. Biasanya ini Ustaz Rusmi nih kan udah memberikan nih mah. Kadang-kadang rada-rada kurang gitu ya, baru atur doang Ustaz Rusmi doang gitu ya. Dia azan, dia imam, kadang-kadang dia ngaji sampai jam 7 saya dengar. Iya, ya Allah, Ustaz Rusmi Masya Allah. Dan kita doain ya Ustaz Rusmi biar sehat, amin, dengan Majlis Nurul Iman. Insya Allah nanti kita dibawa Ustaz Rusmi itu ya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui apa? Melalui musola dan masjid yang dipakai untuk kita ibadah sholat berjamaah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, singkat cerita pada kesempatan pagi ini kita akan menjelaskan tentang fadilah sholat berjamaah. Jadi keutamaan, kemuliaan, dan keuntungan sholat berjamaah. Yang namanya fadilah itu artinya dalam kamus bahasa Indonesia, fadilah adalah pertama keistimewaan, 2 keuntungan, 3 kemuliaan. Jadi kali fadilah itu sholat berjamaah, keuntungan, keistimewaan, dan kemuliaan bagi orang yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah.
Biasanya di sini penuh kan kalau sholat jamaah saja. Alhamdulillah penuh. Benar. Oh gila. Oh, di kampung saya sono sendalnya doang kelihatan di belakang. Kampung saya. Kalau di sini ya. Iya kan? Padahal ya Allah rumahnya dekat gitu ya. Kadang-kadang mah ya terasa jauh gitu. Oleh karenanya ada sebuah ungkapan yang begini nih. Ini ada sebuah ungkapan yang saya tulis ini begini nih. Sebelum saya sampaikan nanti hadis Nabi besar Muhammad SAW. Apa ungkapan itu? Pergilah ke musola dalam keadaan berdiri karena suatu saat kamu ke musola dalam keadaan berbaring dan safmu berada paling depan. Nah, ngapa itu begitu? Mati kan ya? Iya, jadi jangan sampai nunggu mati dulu baru ke musola. Jadi selagi berdiri datang dulu ke musola untuk sholat, untuk ngaji, dan kemudian untuk apa lagi? Ya untuk hadir di majelis taklim. Kemudian berikutnya adalah kata ulama, pergilah kamu ke musola ya sampai tua, jangan nunggu tua kamu baru ke musola. Ada begitu tuh? Pensiun. Iya, kalau misalnya nunggu tua kita baru ke musola, kadang-kadang itu udah rada-rada males, udah tua mah. Iya, kenapa? Udah banyakan anunya, repotnya. Waktu masih belum kerja, kita ajak ke musolanya, bareng-bareng kita sholat jamaah. Ya Allah, saya mau nggak bisa, saya masih sibuk kerja. Udah mungkin ya Allah, saya mau udah ngomong cucu, anaknya kerja, ngomong cucu dikerjain. Ada yang gitu kan ya? Oh, lah ada aja doang. Kemudian berikutnya adalah pergilah ke musola ya sampai mati, jangan nunggu mati baru ke musola. Ada yang gitu ya? Iya, jangan nunggu mati baru ke musola. Jadi kalau kita ke musola atau ke masjid sampai kita mati baru berhenti. Jangan nunggu mati baru kita datang ke musola. Berikutnya adalah kalau musola ada di hati, ya walaupun jauh tetap akan kita datangi. Ya kan gitu ya. Ya mudah-mudahan kan kita misalnya dari muda sampai tua kita datang ke musola, kita datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat jamaah khususnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya adalah ini kita ambil dari kitab Durratun Nasihin. Durrah itu artinya mutiara, nasihin nasihat. Jadi mutiara nasihat. Mutiara nasihat ini diambil dari firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga diambil dari hadis-hadis Nabi besar Muhammad SAW dan diambil dari ucapan-ucapan dari sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW dan juga ucapan-ucapan dan perkataan-perkataan dari para ulama ilmu. Oleh karenanya pada kesempatan ini Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla shalawatil khamsa ma'al jama'ati falahu khamsatu asya." Jadi siapa orang yang sholat 5 waktu berjamaah, maka dia akan memperoleh kemuliaan dan keuntungan 5 keuntungan. Apa yang pertama? Kata Nabi besar Muhammad SAW, al-awalu la yusibuhul fakrun fid dunya. Jadi orang yang melaksanakan mengerjakan sholat berjamaah tidak bakalan hidup susah, tidak bakalan hidup keblangsak di dunia. Tuh, tahu keblangsak? Keblangsak itu lebih dari miskin. Kalau miskin cuma punya rumah, ya punya pekerjaan, tapi nggak mencukupi untuk biaya kehidupan, itu namanya miskin. Tapi kalau orang udah keblangsak, rumah kagak, ya rumah kagak, kerjaan kagak, itu namanya keblangsak udah. Paham ya? Ya artinya kagak bakalan susah ketika hidup di dunia kalau orang yang sholat jamaah di musola atau di masjid. Musola sama masjid bedanya apa? Sama. Kalau di Madinah, di Mekah, di Madinah itu nggak ada yang namanya musola, nggak ada. Ada masjid jami, masjid yang dipakai sholat Jumat. Ada masjid ghairu jami, namanya musola. Jadi ini masjid juga ini. Cuma masjid kagak dipakai sholat Jumat. Namanya kalau di kita musola, sebenarnya mau masjid tempat sujud juga. Ya, jadi nggak ada bedanya antara masjid dengan musola.
Ya, oleh karenanya orang yang rajin sholat 5 waktu di masjid atau di musola, maka dia tidak bakalan susah hidup di dunia. Insya Allah. Ini kan kadang-kadang orang ada yang bersulap, ya Allah gua susah banget dah, ya usaha susah gitu kan, nyari kerjaan susah, udah rajinin sholat. Ya sholatnya di mana? Di masjid dan musola. Jangan sholat sendirian. Sholat sendirian udah bacaannya kagak lempeng, iya kan? Iya, bacaan kagak lempeng, sholat sendiri di mana diterimanya? Kalau misalnya kita sholat jamaah mau lempeng kayak mau kagak kayak udah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita ikut imam. Ikut imam yang tanggung jawab. Oleh karenanya ada yang mengatakan bahwa sholat jadi makmum itu enak. Usoli masa bodoh imam. Itu dikatakan dulu itu kan usoli masa bodoh imam gitu kan, apa aja imam kan. Ya artinya apa? Ketika kita sholat jamaah gitu ya, mau bener kayak mau kagak kayak bacaannya, akan tetapi yang nggak benar, yang benar-benar bacaan sholatnya kudu belajar. Ya, sambil belajar sambil ngikutin sholat jamaah, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu keutamaan sholat berjamaah adalah Allah tanggung hidupnya di dunia kagak bakalan susah, gitu ya. Kemudian berikutnya kata Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wasani yarfa'allahu Ta'ala anhu azab al-qabri. Allah Subhanahu Wa Ta'ala jauhkan daripada siksa kubur. Tuh, kalau kemarin kan siksa kubur alamat dahsyatnya itu. Tiba orang apa? Nggak bersih dalam istinja, begitu kan Pak ya? Iya kan? Nggak bersih doang ini. Akan tetapi ketika kita sholat jamaah, insya Allah kita diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dari siksa kubur kita. Apalagi ini yang haji di majelis Nurul Iman ini nggak bakalan kita disiksa oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam kubur. Kenapa? Kita sholat jamaahnya di mana? Di musola, ya, atau di masjid. Ada yang sholat sendirian di rumah ini? Oh, alhamdulillah. Itu udah pasti bebas daripada siksa kubur. Insya orang kalau yang pakai ditanya di dalam kubur disiksa, gitu ya, gitu kan? Ya Allah, kalau udah pakai ditanya, gitu kan? Ya Allah, udah banyak dah kalau pertanyaan udah banyak salahnya kita. Akan tetapi kalau kita sholat jamaah udah gak pakai ditanya lagi, malaikat munkar nakir. Begitu ditanya sama malaikat munkar, ya kemudian malaikat munkar nanya, gitu kan? Ketika kita baru masuk kuburan, udah kir dia banyak ditanya, gitu kan malaikat nakir. Gitu ya, udah kar dia mah, ya namanya dia orang malaikat sesama bestinya, manggilnya kir aja, iya kan? Udah kar itu yang ditanya urusan gua, kenapa? Dia ngajinya rajin, sholat jamaahnya rajin, dia mau dia jangan pakai tanya kan? Emang kenapa kir? Dia kaki. Ya kan? Udah dia mau orang sholatnya rajin, ngajinya rajin, udah jangan pakai tanya. Tuh, ada yang bela kita tuh. Oleh karenanya kita bakalan masuk sholat nggak pakai apa? Nggak pakai dihisab. Yang namanya amal perbuatan kita ketika kita hidup di dunia. Kemudian berikutnya adalah wasalisu yukto kita bahu biyamini. Yang ketiga, kita bakalan dikasih catatan kehidupan kita selama kita hidup di dunia dengan tangan kanan. Tuh, karena di akhirat itu nanti ada yang dikasih catatan kehidupan di dunia dengan tangan kanan, ada yang dikasih dengan tangan kiri, ada yang dilemparin aja tuh catatan lu, kemudian ada yang lagi dilemparin ke belakang, tuh makan tuh. Nah kalau yang dilemparinnya dari kiri, langsung dilemparin, kemudian dilemparinnya ke belakang, itu bakalan kebelangsang hidupnya di akhirat, bakalan disiksa di dalam kubur dan akhirnya dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah orang yang sholat jamaah dikasih ini catatan sama malaikat tuh, enak gak begitu? Dihormatin sama malaikat tuh, dikasih ini catatannya gitu ya, ini catatannya. Nah kalau orang sudah dikasih catatan kehidupannya dengan tangan kanan, dia pasti akan selamat dari siksa kubur dan dia akan selamat dari siksa neraka, langsung dimasukin ke dalam surga. Enak gak kira gitu? Ngajinya enak gak? Sholat jamaahnya enak gak? Potongan doang.
Potongan, tapi alhamdulillah kalau kita mah ini memang dilihat dari mukanya potongan sholat jamaah ini bang, ya sholat jamaah kan di musola kan, iya makanya mukanya kelihatan bang, biar kata orang Batak itu mukanya bersih, kejayaan dia mah dibilangin, iya kan, orang yang kalau nggak sholat biar kata orangnya cakep putih, kalau nggak sholat wah lah mukanya rada-rada udah kagak resep aja dah, dilihatnya rada-rada serem dah, ya tapi orang yang sholat mukanya bersih. Orang dicucinya apa? Dicucinya sehari semalam itu 5 kali, ya kan? Jadi ibarat pakaian kita kalau dicucinya 5 kali sehari kira-kira ada yang kotor gak? Ada bakalan pasti bersih, makanya mukanya pada bersinar nih. Akhir potongan ahli surga semua ini. Potongannya juga ahli surga, apalagi benerannya. Baru potongannya doang itu. Jadi baru potongannya itu udah ahli surga insya Allah. Kemudian berikutnya adalah yang keempat. Apa yang keempat? Kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, warabiu yamuru ala siratikal barkil khatib. Jadi yang keempat ini orang yang rajin sholat berjamaah, dia akan nyebrang di jembatan Siratul Mustaqim seperti kilat menyambar, udah nyampe ke surga, bang, iya, langsung bang, iya, seperti kilat menyambar, udah nyampe di surga, udah, perasaan gue belum jembatan Siratul Mustaqim, gue udah ada di surga, gitu nanti, iya, insya Allah lah, kapan gue jembatnya di kagak, orang sholat jamaah mah, atau nggak pakai ucur jalan gitu, enggak pakai jembat, tahu udah ada di surga, masya Allah. Itulah keuntungannya orang yang rajin sholat. Udah jangan pakai apa, jangan pakai ninggalin sholat berjamaah dan ya insya Allah. Kemudian yang berikutnya adalah yang kelima, wal khamisu yudkhiluhullahu ta'ala al-jannata bila hisabin wal adzabin. Yang kelima, orang yang sholat 5 waktu dengan berjamaah, dia akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala bila hisabin wala adzabin, tanpa dihisab dulu, tanpa dihitung dulu amal perbuatan kita ketika di dunia, nggak haji itu udah nggak haji dipakai begitu, wala adzabin nggak haji di surga, nggak pakai disiksa lagi. Itu keuntungannya orang yang rajin sholat berjamaah. Ya Allah, enak banget kalau gitu ya. Ada pakai dihitung lagi, nggak pakai ditanya lagi. Kita kalau pakai ditanya, wah udah ribet udah kalau pakai ditanya. Kita lagi jalan naik motor, gitu kan? Tiba-tiba disemprit sama polisi. Biar kata kita punya SIM, ya pajak kita bener udah geget nggak? Geget benar belum tentu salah kan? Tapi kalau ditanya kadang-kadang udah ada aja salahnya. Gak tutup peti lah nggak ada. Iya kan? Bener gitu Kiai. Saya di perbatasan waktu itu mau ke Kuningan Kiai, jalannya belum ada jalan tol, jalan pantura gitu ya. Disemprit begitu kan? Waktu itu zamannya zaman ini lagi, zaman kopi. Saya sama istri saya berdua kan di depan kan, saya dipisahin sama suami sama istri saya di belakang. Ya Allah, lihat bini saya, nggak boleh katanya nggak kacip. Pokoknya kalau sekarang mah kudu di belakangin, dan saya sendiri, istri saya sendiri. Kemudian kita ada surat-surat ini itu. Oh bapak ini katanya kendaraannya luar Jawa ini katanya Jakarta. Tuh ada aja. Kayaknya ujung-ujungnya mah kita diajak ke tempat yang sepi. Ya gocap. Aduh, kemana udah ribet ya kalau pakai ditanya. Ya udah ribet. Di dunia aja kalau pakai ditanya-tanya, ya benar kita lengkap, ada SIM gitu kan ya. Kemudian ada apa lagi? Pajak hidup kalau udah pakai ditanya-tanya sama polisi ada aja alasannya. Gara ini nih segitiga apa namanya? Segitiga pengaman yang merah kan gitu ya. Ada sampai polisi gitu. Terus sama ini lagi, kotak P3K kan di mobil berdua aja tuh ya. Pokoknya kalau ditanya udah ribet ya. Ya apalagi kita di akhirat nanti pakai ditanya-tanya, ya udah pakai data udah urusannya. Gitu ya. Nah oleh karenanya udah dah, waktu di dunia mah umur kita ya yang semakin berkurang umur kita berkurang ya, tahun bertambah, umur semakin berkurang. Abang umurnya berapa? 73. Kalau misalnya abang umurnya 73 lebih sebulan, tinggal sebulan lagi bang. Beneran. Iya kan umpamanya, ya kan? Berbanyak amal ibadah. Berbanyak pinter ya. Iya berbanyak. Ya kenapa? Karena ketika
ketika umur abang udah 73, tinggal sebulan lagi, itu udah banyak ibadah, Bang. Beneran itu, Bang. Yang namanya umur manusia kan ya ada batasnya. Udah sekian begitu. Lah udah nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kalau bisa mati di musola aja. Oh, udah bagus banget. Kalau kayak lu pengennya mati di Musola. tidur di musola. Pokoknya dari pagi ya sampai pagi lagi tidur di musola, gitu kan? Itu insya Allah mati pasti di musola itu. Ya, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kematian seseorang itu kepastian. Siapapun orangnya, apapun jabatannya pasti mati. Akan tetapi kematian bukan harus kita takuti, ya, karena takut bagaimanapun pasti mati. Betul tak begitu? Akan tetapi kematian harus kita persiapkan. Karena apa? Karena perjalanan kita jauh. Benar nggak begitu? Iya, perjalanan kita jauh. Kita pulang kampung aja kalau nggak bawa bekal, kira-kira nyampe apa enggak? Nyampe belum tentu, ke belakang udah pasti. Benar itu ya? Iya, man raqibal qabra bila zadin, siapa orang masuk kuburan nggak bawa amal ibadah, nggak bawa amal soleh, pada hakikatnya sama dengan orang yang akan menyeberang lautan kagak pakai kapal. Nyampe belum tentu, belum pasti. Benar begitu kan? Iya, masuk surga belum tentu, pasti dikebukin di kuburan udah pasti tuh. Tahu dikebukin? Iya, pasti disiksa itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya, kalau kita sholat jamaah, insya Allah kita akan terbebas dari semua itu. Azab kubur kita diangkat oleh Allah, kemudian kuburan kita menjadi taman surga. Ya, orang yang mati itu yang diharapkan apa? Orang yang punya amal soleh itu diharapkan kapan datangnya hari kiamat. Dia pengen tuh. Kenapa? Karena keindahan di dalam kuburan dia udah rasain tuh. Ya Allah, kalau orangnya amal solehnya banyak, amal ibadah banyak, di kuburan itu nangkal arsy gitu. Jadi suruh tidurlah kamu seperti nganten baru. Kira-kira enak gak nganten baru? Ya Allah, tempat tidurnya wangi, ya kan, kamarnya wangi, apanya wangi, nangkal arus. Tidurlah kamu seperti nganten baru. Keindahannya apa saja ada di dalam kuburan. Oleh karenanya pengen dia buru-buru masuk surga. Ya, itu tamannya udah kayak gitu indahnya, apalagi surganya. Gitu kan, jadi pengen buru-buru datangnya hari kiamat. Dan begitu juga orang yang nggak punya amal soleh juga pengen ngarepin datangnya hari kiamat. Karena apa? Dia menyangka bahwa siksa di alam kubur ini cepat-cepat berakhir. Padahal sesungguhnya siksa di alam kubur itu pasti akan dia masuk ke dalam surga Allah SWT lebih dahsyat lagi. Ya, oleh karenanya pada zawadu baina khairaz zadi takwa. Carilah bekal sebanyak-banyaknya, dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hadir di majelis taklim, sholat 5 waktu adalah salah satu daripada amal soleh dan bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, satu hadis lagi kita baca, ya, masih pagi nih ya. Masih pagi, kalian bilang siang, wah itu rada-rada ya. Ya, kasih bilang siang, itu rada-rada. Kemudian hadis berikutnya adalah Qala alaihi salatu wassalam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli ma'al jamaah khairun min salatin arba'ina sanatan fi baitihi munfaridan. Jadi baginda Nabi besar Muhammad SAW mengingatkan kepada kita, sesungguhnya sholat seorang laki-laki, gitu ya, dengan berjamaah di masjid atau di musola, khairun min sholatin, lebih baik daripada sholat arba'ina sanatan, 40 tahun, di mana fi baiti munfaridan, di rumahnya sendiri. Di rumah, ya, di rumah sholat sendirian, enggak istrinya, anaknya enggak ikut, sendiri dia sholat. Waktu zuhur dia sendiri, gitu kan, waktu asar dia sendiri, yang penting sholat. Nah, rugi, kan ada orang yang begitu ya. Gua di rumah juga gak apa-apa, yang penting gua sholat, kan begitu kan. Pahalanya lebih besar daripada sholat jamaah. Berapa tahun? 40 tahun. Arba'ina sanatan, 40 tahun lebih baik daripada sholat sendiri di rumah. Oleh karenanya kalau udah begitu, udah dah. Ya, sekalipun di rumah sholat berjamaah sama istrinya, ya, sama anaknya, masih lebih besar pahalanya itu sholat di masjid atau di musola.
Ya, benar nggak begitu? Ya mudah-mudahan lah dengan hadis yang kita baca ini, musola jadi banyak yang sholat jamaah, masjid jadi banyak yang sholat jamaah. Kalau udah dibacain seperti ini masih sholat sendirian juga, ya emang rada-rada udah. Itu rada-rada. Iya kan? Emang rada-rada nggak mau dapat pahala yang besar, nggak mau dapat kemuliaan daripada sholat jamaah. Insya Allah. Ya mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang tahun ini dipanjangkan umur kita, dimurahkan rezeki kita, dan ibadah kita lebih meningkat daripada tahun yang lalu. Rezeki kita juga lebih banyak daripada yang tahun yang lalu. Kesehatan kita juga lebih baik daripada yang tahun yang lalu. Dan insya Allah akhir hayat kita husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat 5 waktu kita di masjid atau di musola. Insya Allahumma fi bil tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.